Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Selamat malam, baik. Baik. Karena ini diskusinya diadakan malam ya. Masih semangat atau udah ngantuk nih? Masih semangat dong. Oh, masih semangat ya. Ada yang mau sumbang quotes gak? Biar kita lebih semangat lagi gitu. Aku. Boleh Mbak Bulan, sumbang quotes. Biar Ini yang quotes. lain semangat. Ini quotes dari aku sendiri ya, yang aku buat sendiri. Oke, bagus. Tetap semangat walau nggak semangat. Gitu aja. Terima kasih. Tetap semangat walau tidak semangat. Simple tapi sangat mendalam ya, Bulan ya. Kita lanjut saja ke materinya topik 1, yaitu keberagaman karakter. Materinya adalah saya sendiri, Fadil Insan Asmorondono, dengan 3 digit NIM terakhir 028. Mari kita saksikan video berikut bersama-sama. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak harus menjalani pendidikan di sekolah luar biasa. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terdapat Madrasah Ibtidayah atau sekolah setara sekolah dasar yang membuka kelas belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain untuk memupuk kepercayaan diri para siswa berkebutuhan khusus, kelas ini juga mengajarkan empati bagi siswa lainnya dan menghindari aksi perundungan. Beginilah aktivitas anak-anak di Madrasah Ibtidayah Ma'arif Kaji, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, saat mengisi waktu istirahat sekolah. Mereka bermain bersama antara siswa biasa dan siswa dengan kebutuhan khusus. Madrasah ini memang menerapkan pendidikan inklusif, di mana 11% siswanya adalah anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa, meski ada siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga mengikuti standar nasional dari Kemendikbud. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber. Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini, masing-masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-temannya. Salah satu siswa adalah Jericho Saputra Untayana yang mengalami gangguan dalam berkonsentrasi. Jericho kesulitan dalam menyerap pelajaran. Siswa kelas 3 ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik-manik pada seutas tali. Kesulitannya untuk membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi. Meski berkebutuhan khusus, Jericho justru memiliki potensi di bidang fotografi. Bakatnya disadari pihak sekolah saat Jericho memotret aktivitas teman-teman dan juga gurunya. Bakat ini pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Tahun lalu, Jericho berkesempatan memamerkan karyanya saat pertemuan Lembaga Pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah di Jepara. Udah 2 kali, pas nyanyi, terus tak foto, pas di masjid itu, terus di sini tak foto juga. Siswa yang lain diajarkan untuk dapat menerima dan membantu teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus. Ngajarin matematika. Senang, karena pintar memotret. Sejak 2012, MI Ma'arif Kaji menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan lembaga anak internasional seperti UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Hal ini agar siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka masing-masing, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Bagi ABK adalah memberikan kesempatan yang selama ini di lingkungan mereka mungkin tidak bisa menerima, tetapi di sini kita berikan layanan, kita berikan terapi, kita berikan pendampingan, kita berikan bimbingan, sehingga kesulitan dia, gap yang lahir dari dirinya dalam berinteraksi, dalam belajar itu sedikit demi sedikit bisa diantisipasi, bisa lebih kecil. Sekolah inklusif merupakan proses pengintegrasian secara sosial anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal dalam lingkup pendidikan.
Sejak dini, anak-anak dididik untuk terbuka dan peduli pada teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif akan meningkatkan kepercayaan dirinya agar siap bersosialisasi di masyarakat. Ardi Widodo, Ungaran. Nah, sekian video tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Apakah pendapat kalian itu setuju dengan adanya sekolah inklusif itu yang melibatkan semua siswa dari berbagai karakter, berbagai latar belakang, dan berbagai keadaan apapun itu? Gimana pendapat kalian? Mbak Naila mau jawab kah? Pendapatnya gimana? Setuju atau tidak kira-kira? Setuju Mas Fadil, karena kan tipe anak berkebutuhan khusus itu kan ada banyak. Ada tipe anak berkebutuhan khusus yang sedang, ada yang biasa, maksudnya ada yang sampai parah seperti itu. Nah, jika ada anak yang berkebutuhan khusus yang sedang, ketika anak tersebut dimasukkan di sekolah khusus berkebutuhan khusus, maka dia juga akan tidak akan bisa berkembang. Pastinya itu akan lingkungannya tidak akan ada yang mendukung dia untuk mencoba hal-hal yang baru, seperti itu. Nah, jika ada program sekolah inklusi seperti ini yang seperti mencampurkan berbagai karakter anak normal, anak berkebutuhan khusus di satu kelas, di satu lingkungan, dalam satu pembelajaran yang sama, otomatis anak yang berkebutuhan khusus tersebut itu juga akan, meskipun tidak bisa mengikuti perkembangan yang cukup signifikan, tapi dia akan mencoba ikut-ikut seperti temannya, mencoba ikut-ikut seperti teman-temannya yang normal seperti itu. Namun perlu diperhatikan untuk sekolah yang mengadakan program inklusi ini untuk diperhatikan agar anak tersebut pastinya tidak mengalami perundungan, tidak mengalami kesenjangan sosial, maupun sebagainya. Nah, sekolah juga harusnya memfasilitasi program inklusi tersebut. Misal ada guru khusus yang memantau setiap kegiatan pembelajaran, seperti guru pendidikan luar biasa dan sebagainya. Seperti itu Mas Fadil. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat pendapatnya Mbak Naila ini. Bagus banget loh. Solusinya itu menjawab untuk masalah yang akan saya tampilkan nanti. Jadi jawaban Mbak Naila. Bagus banget ini Mbak Naila. Kita lanjut ke materinya. Oh, bentar. Latar belakang masalahnya. Kemendikbud bekerja sama dengan the United Nations International Children's Emergency Fund atau disingkat UNICEF. Indonesia meluncurkan laporan garis acuan atau baseline tujuan pembangunan berkelanjutan tujuan keempat atau TPB 4 untuk Indonesia. Tujuan keempat TPB berfokus pada upaya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan pemerataan dan kualitas pendidikan bagi semua dalam upaya untuk mencapai target-target tujuan 4 TPB pada 2030. Diterangkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kemendikbud Didik Soehardi pada peluncuran laporan tersebut. Menurut Akhiruddin, di tahun 2015, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang mendasarkan pada prinsip bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pembelajaran pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan menerima perbedaan, di mana setiap individu dihargai dan diakui sebagai bagian integral dari komunitas pendidikan. Hal ini berarti bahwa siswa-siswa dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus seperti siswa dengan cacat fisik, gangguan perkembangan, atau kebutuhan pendidikan khusus lainnya tidak dikecualikan atau dipisahkan dari siswa lainnya.
tetapi mereka diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang secara optimal. Dapat disimpulkan jika pendidikan inklusif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, inklusif, dan bermakna bagi semua individu. Ini melibatkan perubahan paradigma, praktek, dan kebijakan dalam pendidikan, serta memerlukan kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan keberagaman individu, mengakui keunikan mereka, dan memberikan dukungan yang tepat, pendidikan inklusif memiliki potensi untuk mengubah hidup siswa dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tapi keadaan ini akan menambah tugas yang harus diemban para guru, berhadapan langsung dengan persoalan pendidikan di lapangan. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya. Sementara di sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan inklusi ini ialah perlunya waktu yang khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini menurut pendapat kalian, apakah, sekali lagi ya, apakah pendidikan inklusif memang wajib diterapkan? Saya sudah memaparkan masalahnya tadi, bahwa guru di Indonesia itu masih kesusahan lah dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Apakah pendapat kalian itu masih sama dengan yang tadi? Bagaimana? Adakah yang mau berpendapat? Mbak Naila mungkin, Ya. apakah masih berpegang teguh dengan jawaban yang tadi, pendapat yang tadi? Ya, gini Mas Fadil, kan pendidikan inklusi ini kan memang banyak pro dan kontranya kan, karena di Indonesia sendiri lulusan pendidikan luar biasa itu tidak ada maksudnya universitas di Indonesia itu tidak semuanya itu memiliki prodi pendidikan luar biasa ini, sehingga setiap tahunnya itu kurang mencetak guru pendidikan luar biasa, dan mungkin kurang minatnya anak-anak muda sekarang untuk menjadi guru luar biasa ini. Nah, bicara tentang pendidikan inklusi wajib diterapkan atau tidak, menurut saya itu wajib, ya nggak harus wajib, gimana ya? Jika sekolah itu mampu untuk melaksanakan program inklusi ini, maka itu bisa menjadi lebih baik, karena di mata dinas pendidikan, sekolah yang menerapkan program inklusi ini memiliki, maksudnya sekolah yang memiliki standar kualitas yang bagus, karena sekolah tersebut berhasil mendidik atau mencetak lulusan anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak harus sekolah di sekolah-sekolah SLB seperti itu. Tapi sepengalaman saya di SMA saya, karena SMA saya juga dulu itu pernah sempat menerapkan program inklusi ini, siswanya itu siswa yang berkebutuhan khusus ini kebanyakan itu tidak mampu mengikuti anak-anak yang memang normal di sekolah negeri. Mungkin itu karena sekolah saya juga belum ada fasilitas guru pendidik luar biasa atau mungkin semacamnya seperti itu. Tapi sejauh ini penerapan inklusi efektif jika ada guru atau jika ada fasilitas guru yang mendampingi dalam proses belajar anak berkebutuhan khusus tersebut. Seperti itu Mas Fadil.
Terima kasih jawabannya Mbak Naila. Ini kayaknya udah terjawab semua sih sama Mbak Naila ini. Kita akhiri diskusinya gimana? Maaf ya Mas Enggak, Fadil. enggak bercanda kok. Jawabannya emang bagus kok Mbak Naila. Sampai ini saya bingung mau bicarakan masalah apa lagi gitu loh. Nah, ini masih ada lanjutannya. Akibat jika permasalahan yang tadi disebutkan Mbak Naila itu, tadi Mbak Naila kan menyebutkan bahwa di SMA Mbak Naila itu ada siswa yang tertinggal pelajarannya. Itu adalah akibat dari ketidakmampuan guru dalam mengatasi masalah ini. Nih, dampak yang ditimbulkan jika masalah tidak mendapatkan solusi. Yang pertama, siswa mungkin tidak mencapai potensi akademik penuh mereka, yang dapat mempengaruhi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, guru yang kurang berlatih mungkin tidak mampu memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan siswa, yang penting untuk perkembangan mental dan sosial mereka. Yang ketiga, siswa mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat pengalaman negatif di sekolah, yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental mereka. Yang keempat, beberapa siswa mungkin mengalami perlakuan tidak adil atau stigma dari teman-teman sekelasnya, yang dapat mengganggu integrasi sosial dan emosional mereka. Nah, ini kita sudah sampai di sesi diskusi sebenarnya ini, teman-teman. Tadi kan masalahnya Mbak Naila itu ya, katanya kita itu kekurangan pendidik yang ada khusus di bidang luar biasa gitu, PLB, pendidikan luar biasa gitu ya Mbak Naila ya. Iya, betul Mas Fadil. Tapi menurut pendapat saya ya, gimana kalau kita nggak di PLB doang gitu, kita PGSD atau fakultas pendidikan yang lain itu wajib mempelajari pendidikan dasarnya saja lah, tidak memperdalaminya gitu, dasarnya saja itu diterapkan ke ini prodi dalam fakultas pendidikan, agar kita itu juga punya skill gitu. Saat kita dihadapi masalah-masalah seperti ini, kita bisa menghadapinya secara langsung tanpa bergantung kepada pendidik yang harus khusus di bidang itu gitu. Gimana pendapat kalian teman-teman? Iya, benar Mas Fadil. Teman saya yang jurusan manajemen pendidikan itu ada mata kuliah tentang inklusi sepertinya. Nah, kemarin itu ada seperti observasi ke sekolah-sekolah SLB. Nah, kalau di sekolah negeri, kalau ada anak inklusi, namun tidak ditangani oleh bidang khususnya, itu ya sama saja. Seperti anak tersebut juga akan mengalami ketertinggalan secara akademik, secara perkembangan berpikir. Kalau sesuai porsinya ditangani oleh guru yang memang dalam bidang tersebut, kan pasti lebih maksimal dalam pengajaran inklusi. Berarti dari pengalaman Mbak Naila itu masih kurang ya berarti, walaupun kita sudah diajari yang dasar-dasarnya, masih ada yang misal tantrum gitu anak-anaknya. Iya, kan dulu itu saya itu pernah masuk ke satu kelas adik kelas saya yang ada anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, ketika saya mengajar pramuka itu, anak tersebut itu tidak mau mengikuti Mas Fadil. Tapi dia kalau disuruh pulang, dia juga tidak mau. Tapi dia di kelas juga tidak ingin memperhatikan, sibuk dengan dunianya sendiri. Terus saya mencoba mengkomunikasikan kan dengan teman-temannya. Saya bertanya, ini gimana? Memang seperti inikah ketika pembelajaran di kelas atau bagaimana? Terus respon teman-temannya itu juga, ya memang seperti itu. Teman-temannya pun dan guru di SMA saya itu juga wajarnya itu juga memaklumi kan adanya anak inklusi seperti itu. Nah,
Terus pas saya coba dekati anak berkebutuhan khusus tersebut, dia itu malu-malu, Mas Fadil, tidak mau berbicara, lebih dominan ke menutup diri. Terus kalau saya tanya ini gitu ya, cuma geleng-geleng kepala. Terus kalau saya suruh menulis gitu ya, menulis, tapi gak lama juga sibuk dengan dunianya Iya, sendiri. iya. Nah, seperti itu kan butuh perhatian khusus dari guru ini kan, dari guru yang memang dalam bidang pendidikan luar biasa. Kompleks sekali berarti masalahnya. Iya, maaf ya teman-teman, saya juga kebetulan memang sangat tertarik dengan topik inklusi ini. Soalnya saya juga pernah tahu langsung gitu. Iya, Dan langsung lingkungan, terjun ya, dari pengalaman memang beda-beda ya. iya, meskipun saya belum menjadi guru ya, tapi pernah mengajar apa ya, mencoba berbagi ilmu kepada anak-anak inklusi itu seperti gimana. Itu ada tantangannya tersendiri. Oke, berarti kan tadi pendidikan luar biasa, kita itu kekurangan pendidikan luar biasa ya. Kalau gimana kalau gini, apa itu pendidikan luar biasa itu ada cabang-cabangnya gitu? Atau memang sudah ada cabang-cabangnya, maksudnya itu pendidikan luar biasa khusus SD, SMP, atau SMA begitu? Kalau pendidikan luar biasa saya kurang tahu ya Mas Wadi, tapi ya setahu saya semua pendidikan luar biasa itu biasanya itu juga memang sama dari SD, SMP, SMA seperti itu. Teman-teman yang lain Ini barangkali. ini juga jadi problem sih, gimana yang ingin menjadi apa itu, ingin masuk PLB itu ya sedikit ya, karena harus perlu kesabaran ekstra, bahkan harus lebih sabar daripada kita yang jurusan PGSD gitu. Dimana PGSD ya anak-anak normal tantrum itu masih bisa diatasi lah, tapi kalau yang berkebutuhan khusus gitu harus ada yang ahli dalam mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, makanya itu. Meskipun kita besok mungkin bakalnya dapat matkul yang mempelajari tentang perkembangan anak, itu tapi kan kita tidak mempelajari sepenuhnya. Tidak seperti guru PLB. Teman-teman apakah ada punya pendapat lain nggak atau solusi gitu? Aku setuju banget sama Naila buat pendapatnya. Terus di sini juga agak jauh-jauh dari pemerintah juga ya, dimana guru PLB ini kan guru yang sangat luar maaf, guru yang sangat luar biasa ya, guru yang sabar banget. Nah, di sini pemerintah aja udah netapin undang-undang. Di sini aku nemuin undang-undang habis searching, di mana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 maaf, tentang penyandang disabilitas dan PP Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Pemerintah aja udah kayak kayak apa ya? Bahasanya itu kayak buat si anunya. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya kayak Iya, sudah menekan gitu ya. ya gitu. Kenapa ya guru ini bisa apa kayak gajinya itu loh, kalau masalah ngomong gaji ya, gajinya kenapa nggak lebih ditingkatkan lagi, apalagi guru yang luar biasa sekali cara kerjanya itu, kenapa ya pemerintah nggak kayak menyeimbangkan antara pekerjaannya dengan gajinya, kayak gitu ya. Pemerintah lagi sih, balik kalau aku balik ke Setuju. pemerintahnya lagi itu. Jadi Padahal kayak PLB gitu. itu harus ekstra sabar, terus keterampilannya juga harus benar-benar kompeten mengatasi masalah tersebut. Kenapa gajinya nggak ditingkatkan? Padahal itu butuh usaha ekstra untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya apa namanya, gaji sama pekerjaan gurunya nggak seimbang gitu ya, akhirnya ya guru PLB yang mau jadi apa ya, maksudnya kayak yang mau bekerja jadi guru PLB kan kayak nggak banyak gitu loh, karena gajinya itu juga nggak seimbang juga gitu.
semisal ya, semisal gaji PLB ditingkatkan, kira-kira masih yang berminat di PLB apakah masih sepi atau bakal rame kalau gajinya ditingkatkan ya, menurut Mbak Bulan? Kalau menurutku ya, aku mau bahas dari lapangan pekerjaan dulu deh. Lapangan pekerjaan kan kadang ada yang sesuai minat, kadang ada yang nggak sesuai minat ya. Tapi kalau misalnya kita lagi membutuhkan suatu pekerjaan juga pasti membutuhkan sebuah uang gitu kan ya. Jadi kayak gimana ya ngomongnya, gimana jelasinnya. Pokoknya kayak mau nggak mau atau ternyata pekerjaan ini tuh mempunyai gaji yang sangat tinggi gitu. Jadi aku ya, misalnya aku mau jadi guru PLB, gaji ini jadi guru PLB itu gajinya tinggi. Ya bisa mau aja karena banyak ya pekerjaan yang beresiko, misalnya beresiko kematian, tapi gajinya itu sangat tinggi gitu loh. Nah, orang-orang biasanya kan lebih tertarik dengan gaji yang lebih tinggi dari memandang resiko tersebut. Apalagi ini guru, hanya guru yang dimana dia perlu meningkatkan kayak keterampilannya, meningkatkan tentang pengetahuannya cara menganu si anaknya itu, kayak gitu. Menurut aku ya seperti itu. Iya, masuk akal. Di Indonesia ini penganggurannya, kalau tidak salah, pengangguran di Indonesia ini banyak banget tuh. Gimana? Datanya itu saya lupa. 10 juta atau lebih, udah lebih ya yang menganggur di Indonesia. Itu bisa dimanfaatkan sih. Betul Mbak Bulan ya? Jadi solusinya ini bisa saya simpulkan, untuk mengatasi masalah pendidikan inklusi ini, sekolah harus merekrut pendidik yang sesuai dengan bidang tersebut. Misal pendidikan luar biasa, dalam sekolah ada 2 pendidik atau 3 pendidik pendidikan luar biasa yang dapat mengatasi masalah tersebut. Tapi masalah yang lain muncul ketika minat dalam pendidikan luar biasa ini sangat sedikit, sehingga pendidikan inklusif tidak bisa diterapkan. Solusi dari diskusi kali ini ialah pemerintah harus meningkatkan gaji pendidik dalam bidang pendidikan luar biasa agar menambahkan minat tenaga kerja untuk bekerja dalam bidang tersebut. Apakah kalian setuju dengan kesimpulan yang sudah saya simpulkan? Setuju Mas Fadil. Setuju. Baik, karena kita sudah mendapatkan solusi dan sampai pada titik kesimpulan, saya akan tutup diskusi ini, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.